Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya nanti pada hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ahsanukum akhlaqa, adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di tempat yang penuh barakah, di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya yang tak satu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala dan tak seorang pun di antara manusia yang akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan nikmat yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling tertinggi dan paling agung adalah nikmat keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kaum muslimin yang istiqamah di atas dua nikmat yang mulia ini. Karena kedua nikmat inilah yang mampu membawa kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Ahmad wa Tirmizi rahimahumallahu taala. Dari Abu Dzar, sahabat Rasulullah yang sangat mulia, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Pesan Rasulullah ini kepada Abu Dzar, namun berlaku kepada seluruh kaum muslimin umat Rasulullah sampai hari kiamat. Ada 3 pesan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Pesan ketakwaan. Bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu menghapus dosa-dosa keburukanmu. Pesan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Berakhlak yang mulia kepada sesama manusia. Maka inilah pesan hablum minallah
dan hablum minan nas. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan baik dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan hubungan yang baik kita kepada sesama manusia. Maka yang pertama, pesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah bahasa Arab kata haitsu ma kunta, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Haitsu ma kunta dalam bahasa Arab artinya dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya, dalam kondisi apapun. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Bertakwalah kepada Allah kapanpun waktunya, dalam kondisi apapun, sehat, sakit, kaya, miskin, dan dimanapun tempatnya. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama kita mengatakan ketakwaan itu adalah fi'lu ma amarallah wajtinabu ma nahallahu anhu. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kalau kita mendapati diri kita pada detik ini termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ulama kita mengatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini ibarat sebuah perjalanan. Yang pasti setiap orang yang melakukan safar perjalanan akan selesai dari safarnya. Maka kehidupan kita di dunia ini jamaah sekalian itu sementara. Sebagaimana safar perjalanan sementara, meskipun jauh, meskipun lama, pasti akan selesai perjalanan tersebut. Maka kehidupan kita di dunia ini pasti akan selesai. Dan setiap orang yang melakukan perjalanan membutuhkan bekal untuk keselamatan dalam perjalanannya dan keselamatan serta kebahagiaannya sampai pada tujuannya. Maka apa bekal-bekal kita untuk kehidupan yang lebih hakiki nanti pada hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian hai sekalian manusia dengan bekal ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbekallah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal ketakwaan ini, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan ayat ini mengatakan, "Wa may yatazawwad fid dunya yanfa'uhu fil akhirah." Barang siapa yang mempersiapkan bekalnya di dunia, maka bekal ketakwaannya itu akan bermanfaat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah. Mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Pada ayat yang kelima mengatakan, "Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Sifat-sifat orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib artinya tidak kelihatan di depan kita, Pak. Tetapi kita punya keimanan dan keyakinan sebagaimana keyakinan kita kepada Allah yang gaib di depan kita. Tapi kita begitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan segala-galanya. Keimanan ini adalah merupakan bagian daripada ketakwaan. Kita mengimani, mempercayai, meyakini adanya hari kiamat. Kita meyakini adanya surga dan neraka yang Allah ciptakan. Semuanya adalah bentuk keyakinan yang gaib. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan mendirikan solat. Yang kata ulama kita mengatakan yuqimunas shalah maknaha alladzina yuqimunas sholata fi masajidillah. Orang-orang yang mendirikan salat di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Yang keempat, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan menjadikan pedoman hidupnya.
Yang kelima adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Dan yang keenam adalah orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Kata Allah pada ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, kata ulama kita, di dunia. Maka tatkala kita beribadah dengan baik, beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, berpuasa, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu, mengeluarkan zakat, baik kepada orang lain, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata ulama kita, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, itulah cinta Allah yang hakiki. Karena Allah menurunkan cintanya pada dua tempat, di dunia dan di akhirat. Di dunia ini dengan hidayah Allah, dan yang di akhirat dengan Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Berarti Allah cinta kepada kita. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa tadi itu adalah orang-orang yang beruntung. Kata ulama kita, fil akhirah, di akhirat, pada hari kiamat. Ketika Allah memasukkan orang-orang yang bertakwa tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah balas dengan syurganya yang penuh dengan kenikmatan. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala disediakan, diberikan kepada mereka syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bagi orang-orang yang bertakwa bukan hanya kebaikan di akhirat, namun juga mereka mendapatkan kebaikan tersebut di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat yang kedua pada surat At-Talaq sampai ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ini di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang ia tidak sangka-sangka sebelumnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang mencukupkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mencukupkan untuknya keperluan-keperluannya. Fattaqullah ya jamaah, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus dosa-dosa keburukanmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus keburukan-keburukan. Mungkin keburukan yang kita lakukan, yang manusia lakukan, yang kaum muslimin terkadang jatuh ke dalamnya, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan semuanya bisa terhapus jamaah sekalian. Dosa besar kalau kita jatuh ke dalamnya, bertobat kepada Allah, tinggalkan dosa itu, lakukan kebaikan, taatlah kepada Allah, Allah akan mengampuni. Dan dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan setiap hari. Salat jamaah sekalian menghapus dosa-dosa. Puasa jamaah sekalian menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedekah, zakat kita menghapuskan dosa-dosa kecil. Kebaikan yang kita lakukan rutin setiap hari, semuanya itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Maka atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah setiap keburukan kita dengan kebaikan berikutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya nanti pada hari kiamat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ahsanukum akhlaqa, adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjalankan 3 pesan Nabi kita. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berbuat baik. Dan yang ketiga, berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Menjaga hubungan kita kepada Allah dengan beribadah dan menjaga hubungan kita sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah dan Anda yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al hadzal yawm salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana bil iman wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.